而我这些年沉淀的量子，应该也才刚经过求新求育，是你和毛头小子能比的。有些又如何？什么？竟然是星海灵炉镜，这是电的狂化吗？这是什么？司马迁利用此换身，只属于他的雷霆淬体。承让了。接着8阶土系魔法师张放放却抽到了战士殿的人偶，最后张放前辈身上学到的精神控制技能也陆续完成比赛。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-159. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pihak aliansi 6 kuil memutuskan untuk mengatur ulang aliansi mereka karena akibat serangan dari pihak musuh sebelumnya mengakibatkan kekuatan mereka melemah, dan pembentukan ulang ini termasuk untuk mencari pemimpin baru dari aliansi mereka agar aliansi mereka bisa maju dalam pertempuran selanjutnya, yang dimana pemimpin sebelumnya merupakan kuil prajurit, dan kali ini pihak dari kuil sorcerer ingin mendapatkan pemimpin tersebut dengan diwakili oleh seseorang bernama Li Zhenzheng, dan mereka mencari pemimpin yang baru dengan cara melakukan kompetisi aliansi. Yang menang kompetisi itu maka akan menjadi pemimpin baru mereka, dan di sana juga ternyata pihak pemburu cahaya fajar yaitu rombongannya Hao Chen juga mengikuti kompetisi ini, yang di sini semua orang masih belum mengetahui kalau Hao Chen sekarang telah kembali pulih, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kompetisi kuil yang akan segera dimulai. Dan di sana pun penetua pengawas memberitahu kepada semua peserta mengenai aturan kompetisi, yang dimana pada babak pertama setiap peserta akan melakukan pertarungan duel antara satu kelompok melawan kelompok lainnya, yang jika kelompok itu memenangkan pertarungan maka kelompok itu akan mendapatkan 10 poin, dan bagi yang mereka yang kalah maka akan tersingkirkan. Dan untuk pertandingan selanjutnya kelompok yang menang juga akan mendapatkan poin ganda. Tetapi di sini peraturan permainan mereka dilarang untuk menghabisi peserta lainnya, dan jika lawan yang mereka hadapi sampai meninggal dalam pertarungan maka orang yang menewaskannya maka akan dimintai pertanggungjawaban dan juga ia akan dikalahkan. Jadi dalam pertarungan ini jangan sampai adanya korban jiwa. Pertarungan pertama pun dimulai dengan di sini pertarungan kelompok Fajar Cahaya akan berhadapan melawan kuil assassin, yang peserta tersebut bernama Li Chen. Kemudian pun Wenzo bersama dengan Li Chen, mereka berdua sama-sama memasuki arena pertarungan, yang di sana orang-orang melihat Wenzo dan juga Li Chen, mereka bisa mengira kalau pertarungan ini kemungkinan akan dimenangkan oleh kuil assassin yaitu Li Chen, karena para penonton meremehkan Wenzo yang terlihat masih muda dan kemungkinan masih berada di tingkat 8 pemula ataupun baru saja naik ke tingkatan 8, sedangkan untuk Li Chen ia merupakan seorang assassin yang berpengalaman dengan telah mencapai puncak dari level 8 dan akan menerobos ke level 9, membuat orang pun banyak mengira kalau Li Chen akan memenangkan pertarungan ini. Dan lalu pun di arena pertarungan terlihat Wenzo juga yang telah membuka jubahnya, yang di sini ia memakai skin baru. Pertarungan antara Wenzo bersama dengan Li Chen dimulai, yang baru saja pertarungan dibuka Wenzo menggunakan serangan naganya yang seketika bisa menghancurkan area sekitar.
Dan di sini pun kekuatan Wenzo terungkap kalau ternyata Wenzo telah berada di tingkatan 9, membuat semua orang di sana menjadi kaget karena Wenzo usianya yang masih sangat muda tetapi telah berada di tingkatan ke-9. Tetapi orang-orang masih menganggap remehnya Wenzo, menganggap Wenzo yang masih muda kemungkinan tidak memiliki banyak pengalaman dan juga kemungkinan baru menaik ke tingkatan ke-9, yang artinya kekuatannya tidak akan berbeda jauh dengan Li Chen. Pertarungan semakin sengit antara Wenzo dan juga Lin Chen, yang pada akhirnya Lin Chen mengurung Wenzo ke dalam sebuah kekuatan bola hitamnya yang membuat orang semakin mengira kalau Wenzo kemungkinan akan segera dikalahkan oleh Li Chen. Lalu pun Li Chen mengeluarkan serangan berupa jarum-jarum berwarna ungu ke arah dari Wenzo, tetapi sebelum serangan itu dikerahkan ke arah Wenzo, tiba-tiba saja Wenzo dapat keluar dari bola hitamnya Li Chen dengan menggunakan pedangnya, dan setelah itu Wenzo menyerang Lin Chen menggunakan teknik dari tungku laut bintang, yang seketika pun serangan itu bisa mengalahkan Lin Chen. Yang lalu juga pengumuman pertarungan telah diberitahu bahwasanya Wenzo memenangkan pertarungan ini dan tim Fajar Cahaya mendapatkan 10 poin pertama mereka. Li Zhenzheng yang melihat pertarungan ini, ia tak menyangka kalau kekuatan dari Fajar Cahaya akan sekuat ini, yang membuat ia tidak bisa meremehkan lagi kelompok Fajar Cahaya. Pertarungan selanjutnya pun dimulai, yang dalam pertarungan ini kelompok Fajar Cahaya akan kembali bertarung. Dengan kali ini kelompok Fajar Cahaya akan bertarung melawan Istana Jiwa ataupun Kuil Summoner. Dan di sini kelompok tim Fajar Cahaya akan diwakili oleh Sima Shan, yang di sini Sima Shan juga telah berada di level 9 tingkatan kedua, sedangkan lawannya Sima Shan bernama Zoli yang masih berada di tingkatan 8 puncak. Di sana para anggota dari Istana Penyembuh melihat kehadiran dari Sima Shan membuat mereka semua merasa kaget dan juga bangga kepada Sima Shan karena Sima Shan ini merupakan guru mereka yang telah berada di level 9, dan juga peningkatan kekuatan yang telah dialami oleh guru mereka yaitu Sima Shan telah meningkat secara optimal, membuat mereka semakin kagum dan juga bangga kepada Sima Shan dengan mereka menyoraki guru mereka. Hal ini pun membuat Zoli merasa risih melihat orang-orang di sini menyemangati Sima Shan dan dirinya merasa diremehkan oleh mereka semua. Sima Shan juga menantang kepada Zoli untuk langsung mengeluarkan summonernya karena Sima Shan tidak sabar untuk mengalahkannya. Zoli semakin kesal dengan hal ini. Zoli pun langsung mengeluarkan binatangnya, yaitu dengan menggunakan gerbang level 8, yang dimana gerbang ini paling setidaknya akan mengeluarkan summoner tingkatan 8 yang paling rendah, yang artinya gerbang ini hanya memanggil summoner yang kuat-kuat saja. Dan lalu pun Lizzo mengeluarkan summonernya yang ternyata merupakan singa hitam yang levelnya kemungkinan berada di tingkatan 8-9. Yang lalu pun singa itu langsung maju menyerang Sima Shan, yang dengan hanya sekali serangan membuat Sima Shan tak terlihat lagi karena ditutupi oleh kabut hitam akibat serangan dari sang singa, dan juga membuat Zoli mengira kalau dirinya telah mengalahkan Sima Shan. Tetapi setelah debu di sana menghilang, di sana pun Sima Shan terlihat kalau ia ternyata bisa menangkis serangan dari harimau tersebut dengan hanya satu tangannya saja, membuat Zoli semakin kaget dengan situasi ini. Dan lalu pun Sima Shan memukul mundur singa tersebut dengan menggunakan pukulan fisiknya dan juga senjatanya Sima Shan. Dan pada akhirnya Sima Shan menggunakan teknik dari tubuh guntur ungunya memberikan kekuatan fisik kepada Sima Shan yang meningkat, dan kekuatan fisik itu pun dikerahkan ke arah dari singa hitamnya Zoli yang hanya dengan sekali serangan dapat menumbangkan singa hitamnya dan juga Zoli sekaligus, membuat Sima Shan pun menjadi pemenang dalam pertarungan ini dengan sangat mudah.
Dan di sini pun tim Fajar Cahaya mendapatkan 10 poin mereka lagi. Pertarungan selanjutnya langsung dimulai lagi dengan tim Fajar Cahaya yang akan berhadapan melawan Tempel Kesatria. Dan pada pertarungan kali ini, Lee Sin ingin mengambil peran sebagai peserta selanjutnya. Lee Sin pun memasuki arena pertarungan dan berhadapan melawan anggota dari Tempel Kesatria dengan berada di tingkatan 8. Sedangkan untuk Lee Sin sendiri, ia telah berada di level 9 tingkatan pertama. Singkatnya, pertarungan mereka berdua dimulai dengan Lee Sin mengeluarkan serangan cahaya berupa seperti menembakkan pistol ke arah dari lawannya, membuat lawannya tidak bisa bergerak karena harus berfokus menahan serangan dari Lee Sin ini. Kakeknya Lee Sin yang melihat kemampuan Lee Sin sekarang, ia bisa melihat kalau kemampuan Lee Sin telah banyak berkembang, membuat kakeknya Lee Sin bangga kepada Lee Sin. Singkatnya, Lee Sin langsung mengeluarkan teknik pamukasnya, yaitu serangan burung vermilion, yang burung vermilion itu terbang mengarah ke lawannya, dan di sana lawannya langsung ketakutan dengan serangan Lee Sin, langsung mengatakan kalau ia menyerah dalam pertarungan ini, yang langsung pun Lee Sin menghentikan serangan burung vermilionnya sebelum serangan burung vermilion itu mengenai lawannya, membuat lawannya Lee Sin pun selamat dari serangan burung vermilionnya Lee Sin. Tetapi Lee Sin juga merubah serangannya dengan merubahnya menjadi kembang api dengan adanya ucapan selamat kepada Xin-Er, yaitu kekasihnya Lee Sin, yang membuat Xin-Er pun merasa malu karena namanya ada di tengah arena pertarungan. Dan singkatnya, setelah pertarungan Lee Sin ini, kita langsung mendapatkan ringkasan dari pertarungannya cepat, yaitu kelompok Fajar Cahaya telah memenangkan pertarungan secara berturut-turut, yaitu semua para anggota dari kelompok Fajar Cahaya kecuali Hao Chen dan juga CR yang belum masuk ke arena pertarungan, mereka telah memenangkan pertarungan mereka masing-masing, membuat kelompok Fajar Cahaya menjadi tak terkalahkan, dan sekarang hanya tersisa CR dan juga Hao Chen yang belum menampilkan kekuatan mereka. Dan pertarungan kali ini giliran CR untuk memamerkan kekuatannya dengan ia menghadapi anggota dari Tempel Assassin, yaitu tempelnya CR sendiri, dan lawannya bernama Zhang Shen dengan berada di level 9 tingkatan ketiga. Dan di sini kekuatannya CR berada di bawahnya Zhang Shen karena CR masih berada di level ke-9 tingkatan kedua, yang artinya memiliki ketinggalan satu tingkatan walaupun sama-sama memiliki level ke-9. Dan di sini Zhang Shen memiliki dendam pribadi kepada CR karena waktu sebelumnya CR kembali ke Tempel Assassin, dan di sini Zhang Shen ingin membalas rasa malu tersebut dengan mengalahkan CR. Pertarungan di antara mereka dimulai dengan pertama mereka berdua saling bertarung dengan jarak dekat, dan di sini CR lebih diuntungkan yang sampai membuat Zhang Shen terpojok, dan langsung pun Zhang Shen menggunakan teknik domainnya dengan setiap domainnya memiliki serangan berupa kristal mengarah kepada CR. Tetapi untungnya CR bisa menahan serangan tersebut dengan sangat mudah. Tetapi Zhang Shen tidak menyerah, ia menyatukan seluruh kekuatan domainnya menjadi satu serangan pusat menyerang ke arah CR kembali. Yang untungnya CR kembali lagi bisa menahan serangannya Zhang Shen dengan sangat mudah, dan sekarang pun giliran CR menyerang balik Zhang Shen, yaitu dengan ia menggunakan teknik dari bunga teratai maut, yaitu ajaran dari Legacy sebelumnya. Dengan teknik tersebut CR bisa melakukan pergerakan cepat yang tiba-tiba saja Zhang Shen langsung berada di bawah dari ancaman CR dengan berada di hadapan dari sabitnya CR, yang membuat orang-orang di sana menjadi kaget dengan kemampuan CR termasuk Zhang Shen. Dan di sini pun CR menjadi pemenang dalam pertarungan ini karena Zhang Shen yang sudah tidak bisa melawan. Singkatnya pun pertarungan kembali berlanjut, yang kali ini pertarungannya kelompok Fajar Cahaya akan melawan Tempel Kesatria kembali, dengan kali ini lawannya adalah Penetua Chiyu. Dan untuk kelompok Fajar Cahaya sekarang hanya tinggal satu orang yang masih belum menunjukkan kekuatannya, yaitu Hao Chen, membuat semua orang pun menjadi tidak sabaran melihat kemampuan orang terakhir dari kelompok Fajar Cahaya, yang dimana semua orang masih belum mengetahui kalau itu merupakan Hao Chen karena menggunakan topengnya. Tetapi di sini Li Zhenzhen bisa menduga kalau itu merupakan Hao Chen. Dan lalu pun Penetua Chiyu
bersama dengan Hao Chen, mereka berdua naik ke atas arena pertarungan, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya malah bersambung. Sangat disayangkan sebelum kita bisa melihat kemampuan dari Hao Chen, ceritanya bersambung. Dan sebagai penutup dari cerita kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 而我这些年沉淀的量子，应该也才刚进入修习求育，是你个毛头小子能比的？有些又如何？